Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Andika dengan NPM 2021 110092 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kuis yang diberikan oleh Ibu Septa Cahyani Eskom MCS sebagai pengampu mata kuliah pemrograman visual. Kuis yang diberikan Bu Septa itu ada 15 soal. Akan tetapi kami diberikan kebebasan untuk mengerjakan minimal 5 soal. Dan saya mengerjakan 6 soal, yaitu penentuan grade nilai, kalkulator MBI, menghitung biaya sewa mobil, sistem pengelompokan mahasiswa berdasarkan IPK, hitung nilai akhir, dan perhitungan biaya perjalanan dinas karyawan. Yang pertama akan saya presentasikan ialah penentuan grade nilai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan grade nilai ini. Pada desain penentuan grade nilai ini terdapat label yang menampilkan masukan angka. Lalu ada text box yang berfungsi untuk menerima inputan user nanti. Dan selanjutnya ada button yang berfungsi untuk melakukan perhitungan atau melakukan pengelompokan nilai yang sudah kita inputkan tadi. Dan di sini yang titik 3 ini ialah label yang berfungsi untuk menampilkan output dari penentuan grade nilai tersebut. Selanjutnya ialah codingan dari program ini. Bisa kita lihat di sana terdapat variabel input number bertipe data integer, dan selanjutnya ialah struktur case untuk input number yang di dalamnya terdapat case untuk pengelompokan nilai. Case yang pertama ialah untuk grade A, yaitu 90 sampai dengan 100. Jika nilai yang kita inputkan itu 90, di antara 90 sampai dengan 100, maka label angka atau label yang sudah saya jelaskan tadi akan mencetak huruf A atau string A. Dan begitu juga seterusnya, apabila yang kita inputkan itu nilai antara 80 sampai dengan 89, maka dia mencetak nilai B, 70 sampai dengan 79 nilai C, 60 sampai dengan 69 nilai D, dan seterusnya. Dan apabila nilai yang kita masukkan itu di bawah 60, maka label akan mencetak nilai F. Dan apabila kita tidak menginputkan nilai atau yang kita inputkan itu adalah huruf, maka nilai tidak valid. Label akan mencetak nilai tidak valid. Dan apabila kita tidak menginputkan apa-apa atau kosong, maka label akan mencetak input tidak valid. Oke, selanjutnya saya akan melakukan running untuk program penentuan grade nilai. Jika saya memasukkan nilai 90, maka grade yang ditampilkan ialah A. 80 grade yang ditampilkan ialah B. 70 grade yang ditampilkan ialah C. 60 grade yang ditampilkan ialah D. Dan apabila di bawah dari 60, maka grade yang ditampilkan ialah F. Dan apabila saya menginputkan huruf atau tidak menginputkan sama sekali, maka program akan menampilkan input tidak valid. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk soal selanjutnya, yaitu kalkulator BMI. Langsung saja, pada kalkulator BMI ini untuk desainnya terdapat label masukkan tinggi badan dan masukkan berat badan. Begitu juga terdapat text box untuk menerima inputan user, untuk menerima inputan tinggi badan dan berat badan. Lalu di sini juga terdapat button hitung untuk menghitung pada program kalkulator BMI ini, dan terakhir ada label untuk menampilkan output dari program kalkulator BMI ini. Selanjutnya saya akan masuk ke codingan. Yang pertama itu ialah ada deklarasi variabel berat, tinggi, BMI, dan kategori. Untuk variabel berat, tinggi, BMI itu bertipe data double, dan variabel kategori itu bertipe data string.
try pass. Try pass ini digunakan untuk memastikan input berat dapat dikonversi menjadi tipe data double. Selanjutnya ialah apabila berat itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan mohon masukkan berat badan yang valid. Begitu juga untuk tinggi, apabila dia lebih kecil atau sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan mohon masukkan tinggi badan yang valid. Lalu di sini adalah perhitungan BMI. Untuk perhitungan BMI itu berat dibagi tinggi kuadrat. Tinggi itu dikonversi dari meter ke sentimeter dengan membaginya dengan 100. Dan selanjutnya ini berupa kondisi di mana jika BMI, hasil dari perhitungan BMI ini 18,5, maka itu masuk ke kategori kurus. Dan jika BMI itu perhitungannya lebih besar atau sama dengan 18,5 dan di bawah dari 24,9, lebih kecil maksudnya, lebih kecil dari 24,9, lebih besar dari 18,5, maka perhitungan tersebut masuk ke dalam kategori normal. Dan apabila dia lebih besar atau sama dengan 25 dan masih di bawah 29,9, maka itu masuk kategori gemuk. Dan apabila lebih tinggi dari situ, maka itu masuk ke kategori obesitas. Lalu di sini adalah label hasil untuk menampilkan output dari program perhitungan BMI. Nantinya akan ditampilkan BMI adalah hasil perhitungannya tadi dan kategori. Selanjutnya saya akan melakukan running untuk program BMI ini. Tinggi badan yang saya masukkan ialah 160 dan juga berat badan yang saya masukkan ialah 45. BMI yang dihasilkan ialah 17,8 dengan kategori kurus. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program sistem pengelompokan mahasiswa berdasarkan IPK. Pada program ini terdapat label masukkan nama mahasiswa, masukkan IPK mahasiswa, dan label masukkan IPK mahasiswa. Terdapat juga text box untuk menerima inputan dari user untuk nama mahasiswa dan IPK mahasiswa. Pada program ini juga terdapat dua button. Yang pertama untuk menambahkan mahasiswa, dan yang kedua ialah button yang berfungsi untuk menampilkan hasilnya. Lalu di sini saya menggunakan list untuk menampilkan outputnya nanti. Selanjutnya akan beralih ke codingannya. Pertama kita deklarasikan untuk listnya. Deklarasikan variabel untuk listnya. Bukan variabel sih, apa namanya itu? Kategori listnya. Yang pertama itu ada cum laude, ada baik, dan ada cukup. Selanjutnya ialah deklarasi untuk variabel nama dan IPK. Untuk variabel nama itu bertipe data string yang diambil dari text box nama mahasiswa tadi. Dan selanjutnya ialah variabel IPK yang bertipe data double. Selanjutnya ini sama seperti program sebelumnya. Apabila input yang kita masukkan atau IPK yang kita masukkan itu kurang dari 0 atau lebih dari 4, maka program akan menampilkan pesan masukkan IPK yang valid, yaitu 0 sampai dengan 4. Selanjutnya ialah kondisi untuk kategori. Untuk IPK 3,5 maka masuk ke dalam kategori cum laude dan disimpan di dalam list. Untuk IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 dan di bawah 3,5 maka masuk ke dalam kategori baik.
Dan apabila tidak ada di antara itu, maka masuk ke dalam kategori cukup. Dan selanjutnya ialah program akan menghapus nama, IPK untuk memudahkan user. Selanjutnya kita akan melakukan running pada programnya. Pada program ini saya masukkan untuk nama saya dan IPK 3,5 kita tambah. Nah, dia tidak bisa karena yang saya masukkan itu titik bukan koma. Jika saya masukkan koma, maka dia akan langsung tersimpan di dalam list. Kita masukkan lagi untuk nama Jono, IPK-nya di bawah 2,65 misalkan. Kemudian kita masukkan lagi untuk Rudi, IPK-nya 1,25 misalkan. Selanjutnya kita akan tampilkan hasil. Maka list akan menampilkan hasil seperti ini. Mahasiswa kumlot itu ada namanya Rizky, dan mahasiswa cukup itu ada Jono dan Rudi. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas kuis untuk menghitung biaya sewa mobil. Pada program ini terdapat label durasi sewa per hari dan tarif sewa per hari. Terdapat juga untuk menerima inputan user berupa text box untuk durasi sewanya dan juga tarif sewa. Lalu di sini terdapat button untuk menghitung total sewa dan juga label untuk menampilkan hasil output program ini. Selanjutnya saya akan beralih ke codingan. Berikut ini merupakan codingan dari hitung sewa mobil. Yang pertama ialah deklarasi variabel durasi, tarif, total biaya sebelum diskon, dan total biaya setelah diskon. Semuanya bertipe data double. Dan selanjutnya pada line ini, jika durasi yang dimaksudkan itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan mohon masukkan durasi sewa yang valid. Dan juga apabila tarif yang dimasukkan itu lebih kecil dari 0, maka program juga akan menampilkan pesan mohon masukkan tarif sewa yang valid. Dan ini merupakan perhitungan untuk menghitung total biaya sebelum diskon, yaitu durasi dikali dengan tarif. Dan ini merupakan kondisi if jika durasi lebih besar dari 7 hari, maka diskon yang diberikan ialah sebesar 15%, dan di sini dituliskan sebesar 0,15 dikali total biaya diskon. Dan ini merupakan perhitungan untuk total biaya setelah didiskon, yaitu dengan total biaya sebelum diskon dikurangi dengan diskon. Lalu ini merupakan codingan untuk menampilkan hasil di label yang sudah ada pada desain tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan running pada program ini. Untuk durasi sewa, saya akan masukkan 8 hari dan tarif sewa sebesar 100.000. Maka lalu saya akan menekan tombol button dan output yang ditampilkan ialah total biaya sebelum diskon sebesar 800.000. Dan karena kita menyewanya itu lebih dari 7 hari, maka kita mendapatkan diskon sebesar 15% dari 800.000, yaitu 120.000. Dan total biaya setelah diskon ialah 680.000. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk soal ke-13, yaitu hitung nilai akhir. Pada program ini terdapat label nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai tugas.
Untuk terdapat juga text box untuk menerima inputan user berupa text box nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai tugas. Lalu di sini terdapat juga button untuk hitung nilai akhir dan juga label titik 3 ini untuk menampilkan hasil outputnya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingnya. Pada codingnya ini terdapat variabel-variabel yang dideklarasikan berupa nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir itu bertipe data double. Lalu variabel grade itu bertipe data string. Di sini untuk melakukan pengecekan apakah nilai tugas yang diinputkan itu valid atau tidak. Jika yang diinputkan itu kurang dari 0 dan lebih besar dari 100, maka program akan menampilkan pesan masukkan nilai tugas yang valid berupa 0 sampai dengan 100. Lalu untuk pengecekan nilai UTS juga sama, apabila lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 100, maka program akan menampilkan masukkan nilai UTS yang valid, dan juga begitu juga dengan nilai UAS. Dan berikut ini merupakan perhitungan untuk nilai akhirnya. Karena nilai tugas memiliki bobot 30%, nilai UTS memiliki bobot 30%, dan nilai UAS memiliki bobot 40%, maka perhitungan nilai akhir sebagai berikut. Nilai tugas dikali dengan 0,3 yaitu 30%, ditambah dengan nilai UTS dikali dengan 0,3 yaitu 30%, dan ditambah dengan nilai UAS dikalikan 40% yaitu 0,4. Dan selanjutnya ialah menentukan grade daripada nilai tersebut. Jika nilai akhir itu lebih besar atau sama dengan 85, maka grade yang didapatkan ialah A. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70, maka nilai yang didapatkan ialah B. Jika lebih besar atau sama dengan 55, maka nilai yang didapatkan ialah grade C. Dan jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 40, maka grade yang didapatkan ialah D, dan di bawah itu grade yang didapatkan ialah E. Dan ini merupakan coding untuk menampilkan hasil outputnya. Selanjutnya saya akan melakukan running pada programnya. Berikut ini merupakan tampilan programnya, dan di sini saya akan memasukkan nilai UTS-nya sebesar 80, nilai UAS-nya 95, dan juga nilai tugasnya 78. Maka grade yang didapatkan ialah A dengan nilai akhir sebesar 85,4. Dan yang terakhir saya akan mempresentasikan soal ke-14, yaitu perhitungan biaya perjalanan dinas karyawan. Pada perhitungan biaya perjalanan dinas karyawan ini terdapat 4 label dan 4 text box, 1 button, dan juga label untuk menampilkan outputnya. Langsung saja kita beralih ke codingannya. Di sini dapat kita lihat yang pertama ialah deklarasi variabel biaya transportasi, biaya akomodasi, jumlah malam, tunjangan harian, total akomodasi, dan juga total biaya. Semuanya bertipe data double kecuali jumlah malam yang bertipe data integer. Dan ini merupakan coding untuk validasi input biaya transportasi seperti pada program-program sebelumnya. Apabila yang diinputkan itu lebih kecil dari 0, maka program akan menampilkan mohon masukkan biaya transportasi yang valid. Begitu juga untuk biaya akomodasi, jumlah malam, dan tunjangan harian. Selanjutnya ialah coding untuk menghitung total akomodasinya. Total akomodasi dihitung dengan biaya akomodasi ditambah dengan jumlah malam. Lalu untuk menghitung total biaya perjalanannya, di sini ialah biaya transportasi ditambah total akomodasi lalu ditambah tunjangan harian yang dikalikan dengan jumlah malam. Dan berikut ini merupakan codingan untuk menampilkan outputnya. Dan selanjutnya saya akan melakukan running untuk programnya. Untuk biaya transportasi di sini saya masukkan 50.000. Biaya akomodasi per malam itu saya masukkan 50.000. Dan jumlah malam tinggal itu 7 hari.
Dan tunjangan harian itu 100.000. Dan output yang ditampilkan ialah biaya transportasi 50.000, total akomodasinya 350.000, lalu tunjangan hariannya 100.000 dikali 7 malam. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.